Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai epistemologi stoikisme, khususnya membahas tentang makna atau lekta atau kadang-kadang dikatakan seibel, apa yang bisa dikatakan. Perlu diingat sekali lagi, filsafat stoikisme materialis, penuhnya materialis. Jadi jiwa kita material, dipahami secara material, ya. Juga apapun yang ada di sekitar kita juga sifatnya material, ya. Intinya stoikisme menolak cara pembahasan Platon mengenai jiwa yang bisa menggerakkan tubuh, begitu ya. Dimana kalau sesuatu itu bersifat imaterial, ya, tidak terbayangkan ya bagaimana sesuatu yang imaterial bisa menggerakkan sesuatu yang material. Jangan lupa juga dalam kosmologi Aristoteles, kalau dia berbicara mengenai atmosfer bumi, kemudian bulan, kemudian planet-planet itu ya, ada banyak itu ya. Jadi skema motor imobil itu juga seperti dalam sebuah roda yang mampat ya. Jadi mereka saling menggerakkan begitu. Nah, bagaimana sekarang kita bisa memahami, menerapkan misalnya dalam persoalan ketika saya mendengar sesuatu, ada orang mengatakan kepada saya begini, lalu saya membuat representasi, dan dari representasi itu kemudian saya iyai, sehingga akhirnya saya jatuh dalam emosi-emosi tertentu. Ya. Maka di sini di buku Ataraxia halaman 102 ya, 103. Saya berikan contoh begini. Bila ada orang mengatakan, lihat ada Sokrates di situ, maka menurut stoikisme, kata yang diucapkan oleh organ mulut itu bersifat fisis. Ya, jadi suara saya, bagian dari jiwa ya, itu kan seperti kalau dalam bahasa Aristoteles seperti kantung ya, kantung yang kemudian bergetar melewati udara mengenai telinga Anda. Lalu telinga Anda kan bagian dari jiwa, maka lalu informasi yang masuk telinga itu akan sampai ke jantung ya, maka lalu Anda akan semacam memahami kata-kata saya itu ya. Lihat itu ada Sokrates. Jadi di situ suara saya lihat ada Sokrates itu bisa dianggap sebagai sign ya, sebuah tanda. Jadi suara saya yang mengatakan lihat ada Sokrates itu adalah sebuah sign. Sama seperti kalau Anda melihat sign ya, tanda, ada tanda lalu lintas ya, P dicoret, satu sisi ada sign sebagai tanda, sisi lain ada reference yang dirujuk oleh tanda itu. Ya, yang dirujuk adalah misalnya halaman di depan sebuah rumah atau di sebuah tempat tertentu ya, yang memang tidak boleh parkir. Ya. Jadi ada tanda dan ada rujukan dari tanda itu. Nah, biasanya orang lalu membedakan bahwa dalam sebuah tanda itu ada yang namanya signifier. Signifier artinya materialitasnya ya, tanda itu sendiri, yaitu papan ya, yang kemudian digambari, lalu ada tulisannya P yang disiram merah. Inilah signifiernya ya, jadi suara ada Sokrates gitu ya. Referensinya tentu adalah merujuk kepada Sokrates ya. Nah kemudian signifier ya, materialitas ini kan memiliki makna ya, yang kita sebut di sini tentu maknanya adalah dilarang parkir. Nah, kalau saya mengatakan lihat ada Sokrates, kan ada juga semacam makna ya, makna yang melekati suara saya itu, lihat ada Sokrates itu, makna bahwa tuh ada orang hebat ya, tuh ada orang gembel ya, karena Sokrates kan sering dikatakan sebagai orang yang berjalan kaki kemana-mana tanpa alas kaki, bajunya sepanjang tahun sama begitu ya. Jadi kita mesti membedakan bahwa satu sisi ada suara ya, lihat itu ada Sokrates, dan meaning yang menyertai dari suara saya itu. Nah, mungkin karena ini sekarang situasi corona ya, mungkin
kata ini bisa saya ganti misalnya begini. Gara-gara kamu kemarin pergi, atau gara-gara kamu kemarin pulang kampung ya, karena mudik kan baru pada nanti. Gara-gara kamu kemarin pulang kampung, ibu sekarang terkena corona. Ini kan suara, ya kan? Gara-gara kamu pulang kampung, ibu sekarang terkena corona. Ini adalah suara, signifier ya, sebuah sign yang referensinya adalah tentang corona, referensinya tentang saya pergi, saya pulang, lalu kemudian ada orang terkena ya. Meaningnya tentu Anda bisa menangkap kan kalau Anda dibilangin begitu gara-gara kamu pulang kampung, lalu kan meaningnya kan, wah berarti kamu adalah spreader, kamu adalah penyebar corona, kamu adalah orang jahat, kamu keterlaluan sih ya, kenapa pakai pulang kampung segala. Jadi ada satu sisi suara dan sisi lain meaning yang melekati. Inilah yang disebut sebagai lekta ya, lekton, lekta, atau kalau oleh penerjemah bahasa Inggris katakan sayable ya, artinya dari kata sayable ya. Jadi apa yang bisa dikatakan, apa yang bisa dimaksudkan, apa yang bisa dimaknakan dari suara sebagai signifier tadi. Nah, yang menarik, kaum Stoa mengatakan bahwa yang disebut sayable atau lekta itu bersifat inkorporal, dan sejauh dia bersifat inkorporal atau tak bertubuh, maka secara logis dia tidak eksis, tidak ada. Kita bisa beralih melihat ke skema ini. Jadi saya jelaskan itu di bagian setelahnya ya, halaman 105 terutama ya. Jadi dalam filosofi materialisnya Stoa, dia memang menganggap semuanya itu material ya. Tetapi dalam semua yang material itu ada kategori yang agak rumit ya, yang dibuat oleh Stoa ya, bahwa segala sesuatu itu adalah ti, yang bahasa Yunani artinya something ya. Segala yang ada itu ya bisa dikatakan sebagai something. Nah, something ya, apa yang ada ini ternyata menurut Stoa ada dua jenis, yaitu korporal dan inkorporal. Bertubuh jelas ya, meja, buku ya, jiwa sebagai partikel-partikel materi, suara ya, ya apapun lah, makanan, minuman, pohon yang semuanya kita lihat jelas punya tubuh yang bertubuh. Kita bisa membayangkan misalnya seperti atom lah. Atom itu kan partikel-partikel kecil gitu ya. Nah, menariknya ada hal-hal yang mungkin kita bilang tanpa tubuh begitu ya, yang disebut sebagai inkorporal. Jadi Stoa membedakan, memberi contoh adanya 4 hal yang tanpa tubuh, tapi kalau tetap meskipun tanpa tubuh tetaplah sesuatu ya, yaitu void, ruang kosong, time, waktu, space, ruang, dan lekta, sayable, tadi yang saya katakan sebagai meaning tadi. Jadi meaning adalah lekta adalah sesuatu yang sifatnya inkorporal, tanpa tubuh. Meskipun tanpa tubuh, dia tetap sebagai sesuatu. Jadi ini memang kategori yang agak rumit ya. Saya juga mengakui saya tidak 100% menguasai epistemologi Stoa ini yang jelimet ini. Saya jelaskan apa yang sejauh ini saya pahami ya, mengenai kategori-kategori. Nah, untuk yang korporal, bertubuh, dikatakan dia eksis ya. Jadi dia betul-betul ada ya, jadi meja, spidol ya, apapun yang sifatnya fisik materialis itu ada. Sementara untuk yang void, time, space, lekta ada apa enggak? Ini kan susah ya. Jadi misalnya kalau saya berikan contoh di sini, misalnya kalau kita bisa bicara mengenai waktu itu eksis apa enggak? Ya kalau yang kemarin kan nggak
nggak ada apa-apa. Kalau yang besok juga belum ada kan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa waktu itu ada. Hari ini, ya apa yang saya bilang hari ini atau saat ini, itu kan sesuatu yang dengan cepat bergeser. Ya. Saya mengatakan saat ini, sepersekian detik kemudian sudah bukan saat ini lagi. Ya, jadi yang namanya waktu itu kan sesuatu yang antara ada dan tidak ada. Ya. Void dalam tradisi Democritus, ya, kita tahu bahwa void itu bukannya tidak ada, ya. Void itu juga ada karena ruang kosong adalah tempat di mana partikel-partikel itu saling berinteraksi untuk membentuk sesuatu. Nah, untuk yang inkorporal, yang adanya tidak bisa disamakan dengan adanya meja, adanya suara, adanya jiwa, ya, maka lalu dikatakan mereka itu adalah subsis. Jadi ini dari bahasa Latin, ya, existere, sistere itu diam di tempat, ex artinya keluar, ya. Jadi ada selalu dibayangkan sebagai sesuatu yang keluar, ya, dari sebuah tempat, ya, lalu dia menampak. Sementara subsis, sub itu di bawahnya. Jadi dia tidak nampak keluar, ya, tetapi toh meskipun di bawahnya kayak nyantol gitu, ya, dia bisa dikatakan sebagai kuasi ada, kuasi eksistensi. Ya kuasi itu kan seolah-olah nyaris, ya, jadi bisa dianggap ada. Maka kembali ke pembahasan mengenai lekta, suara tadi itu, ya, ada Sokrates di sana, atau Anda mendengar suara orang yang mengatakan gara-gara kamu pulang ke kampung lalu ibu kamu kena corona. Ini kan suara, ya, suara sifatnya korporal. Nah, suara ini kan sebagai signifier, dia kan dilandasi oleh dicantoli oleh yang namanya meaning, ya. Meaning yang lalu bisa Anda tangkap, oh kalau begitu mendengar suara bahwa gara-gara kamu pulang ke kampung ibu saya kena corona, oh berarti artinya saya yang bersalah. Ya kan? Meaningnya kan begitu kan? Dan karena Anda menanggap meaningnya, Anda merepresentasikan suara tadi itu sebagai kalau begitu saya yang bersalah, maka lalu Anda jatuh dalam emosi, kan? Namanya rasa sedih. Atau mungkin rasa marah, ya, karena Anda merasa nggak benar itu. Yang pulang kampung kemarin bukan hanya saya, tapi juga ada orang lain, ada ini, itu, ada itu. Jadi tidak ada langsung membuat meaning, membuat lekta dari suara itu bahwa yang suara tadi itu isinya adalah fitnah. Maka lalu Anda mereaksi dengan marah. Nah, penting disadari bahwa yang namanya meaning, lekta itu hanyalah subsis. Dia tidak eksis. Artinya apa? Yang namanya meaning, lekta itu sesuatu yang sifatnya relatif. Ya, jadi ini lalu menunjukkan dalam epistemologi setua kemarin itu, ya, bagaimana sebuah representasi terjadi ketika saya melihat Coca-Cola, lalu kemudian saya merepresentasikan sebagai minuman yang mewah, minuman yang enak, minuman kaum kelas menengah, gitu, ya. Nah, itu kan di dalam representasi bendanya Coca-Cola, lalu kan ada cantokan meaningnya. Dan kunci untuk mencapai ataraksia atau kunci untuk berpikir secara lurus supaya tidak jatuh dalam emosi itu kan membenarkan, meluruskan meaning ini, ya kan. Bahwa Coca-Cola, ya, jangan dibilang ini minuman mewah atau jangan dibilang ini minuman apa, ya. Coca-Cola adalah minuman karbonat, ya, yang kadar gulanya sekian, ya. Jadi kalau Anda bisa meluruskan begitu, maka lalu Anda bisa mengendalikan emosi Anda. Jadi lekta, meaning itu sifatnya hanya subsis, sifatnya hanya relatif, maka dia bisa diganti-ganti, ya, untuk mengendalikan emosi Anda. Jadi dalam uraian misalnya, saya berikan contoh di sini halaman 104, ya. Awas ada pohon jatuh, kita bisa membayangkan prosesnya sebagai berikut. Pertama,
ada suara bersifat fisis yang dikeluarkan orang berteriak, awas ada pohon jatuh. Ya. Kedua, suara yang bergerak di udara itu mengenai telingaku. Ya. Ketiga, suara yang dicantoli oleh makna tertentu itu, ya, yang subsis di bawahnya itu, lantas masuk mengenai menciptakan representasi pada jiwaku dan kemudian dikirim ke pusat jiwaku di hegemonikon. Dan terakhir, saat jiwaku menyetujui pada representasi bahwa awas ada pohon jatuh itu, maka lalu aku mulai bergerak. Dalam proses tersebut secara strict memang bukan makna yang membuatku bergerak. Yang membuatku bergerak adalah suara, ya, yang dicantoli oleh makna. Penjelasan stoik untuk causal explanation hanyalah menggunakan apa-apa yang bersifat korporal. Jadi sekali lagi yang menggerakkan, membuat orang impuls bertindak itu adalah yang korporal. Sejauh yang korporal hanyalah suara, maka suaralah yang menggerakkan aku. Namun benar juga bahwa sejauh suara itu dicantoli sebuah makna, maka secara sekunder makna itu yang membuatku bergerak menjauh. Ya, makna ini sifatnya sekunder, ya, karena kemudian makna ini sifatnya subsis, makna bisa dirubah. Ya. Jadi kalau misalnya awas ada pohon jatuh, lalu Anda merepresentasikan bahwa ada kayu besar, ranting-rantingnya tajam, itu bisa membuat badanku remuk, begitu ya. Nah, kalau Anda mencantoli dengan representasi makna seperti itu, lalu Anda bergerak menjauh. Tapi bisa jadi awas ada pohon jatuh, lalu Anda hanya diam saja, ya, karena pohon itu jauh, ya, dan pohon itu tidak berbahaya, ya, sehingga Anda hanya melihat ya sudah ada pohon yang jatuh saja, ada pohon yang sudah tua dan tumbang, dan Anda tidak perlu bergerak. Jadi makna itu sifatnya hanya subsis saja, dia bisa diganti, bisa dirubah. Saya berikan contoh lagi, misalnya halaman 106 ya. Ketika bersama-sama di mobil, seorang teman mengatakan, kasihan sekali pengemis itu, dia kelaparan dan lama tidak mandi. Ada suara yang dikomunikasikan, ya, dengan meaning yang mencantolinya. Jadi teman saya itu, suara adalah bagian jiwa, ya, ngomong, ada signifier yang dikomunikasikan masuk ke telingaku, ya. Dan di suara itu kan sudah dicantoli makna bahwa kasihan sekali. Kasihan sekali. Nah, karena yang namanya meaning itu sifatnya subsis, sifatnya relatif, maka meaning ini tidak bersifat absolut. Ya, meaning ini non-existent saja. Maka saya tidak harus ikut-ikutan, ya, dengan apa yang dia katakan, ya, karena kemudian yang eksis menurut saya fakta adanya orang kurus kering berbaju buruk, ya, dan di sisi lain suara temanku yang menawarkan makna, ya, bahwa itu kasihan, ya, yang tentu saja belum tentu benar, ya. Yang aku tangkap adalah komunikasi suara temanku dan penglihatanku akan orang berbaju buruk dan kurus kering itu. Meaning temanku bisa aku hilangkan dan tidak mempengaruhiku. Mengapa? Karena aku memiliki meaning sendiri, sebuah meaning yang bukan penilaian, melainkan representasi tepat-tepatnya pada fakta di depan mataku, ada orang kurus kering berbaju kotor di depan mataku. Gitu saja. Ya, jadi inilah bagaimana cara kita membuat meluruskan representasi, ya. Jadi sekarang kita mulai sedikit paham bahwa istilah representasi memang agak rumit, ya, karena di satu sisi ada impresi, ada semacam signifiernya, ya, ada semacam materialitasnya. Tapi di sisi lain juga ternyata ada yang namanya meaning, ada yang namanya recta, ada yang namanya sayable yang menyertainya. Dan kalau representasi ini saya iyai, maka kemudian saya akan terdorong melakukan sesuatu, dan setelah terdorong melakukan sesuatu, kemudian kita jatuh dalam emosi. Ya, 4 macam emosi yang saya kira kalian sudah hafal itu, ya. Dari epistemologi seperti inilah, maka menurut kaum Stoa, kita lihat pada halaman berikutnya, ya, yang namanya proses pengetahuan menjadi orang bijak itu proses yang tidak gampang, ya, karena
Pertama, Anda harus selalu meluruskan representasi, ya, supaya tidak membuat meaning, tidak membuat lekta yang keliru, yang tidak sesuai dengan bundanya. Dan baru kemudian dengan berhasil terus-menerus meluruskan representasi itulah, maka kita bisa memiliki yang namanya episteme, pengetahuan. Kita lihat halaman 110 ya, di bawah itu ya. Kaum Stoik mengembangkan istilah representasi kataleptike, ya, representasi yang melekat, sebuah grasping impression. Jadi ketika Anda di depan sesuatu ya, itu Anda menggambarkan semelekat mungkin sesuai dengan halnya. Impresi melekat adalah impresi yang muncul dari apa yang ada, disetujui sebagai apa yang ada, dan terciptakan sedemikian rupa sehingga impresi itu tidak mungkin muncul dari apa yang tidak ada. Impresi melekat ini berkenaan dengan fakta, sebuah impresi yang demikian jelas, hidup dan terpilah, sehingga dari impresi itu sendiri ada jaminan bahwa memang demikian. Epictetus misalnya memberikan satu contoh untuk soal ini, bagaimana kita bisa membuat impresi yang melekat. Misalnya di tengah siang hari bolong, silakan Anda keluar, Anda berdiri di bawah matahari yang terik, dan cobalah Anda mengatakan saat ini malam hari. Mungkin nggak? Sangat sulit kan kalau Anda di tengah siang hari bolong begitu dan Anda membuat representasi saat ini malam hari. Hampir tidak mungkin. Impresi yang kita terima sudah jelas dari dirinya sendiri. Matahari yang panas membakar kepala terlalu jelas untuk disangkal dengan mengatakan saat ini malam hari. Saat tengah hari demikian panas, impresi ini menuntut dari dirinya sendiri bahwa kita mengiyainya ini adalah siang hari. Jadi ini adalah contoh dari impresi melekat yang tidak membutuhkan bukti dari luar untuk mendasarkan kebenaran. Kita bisa lanjutkan ke halaman 112 ya. Dalam teori pengetahuan stoikisme, pemahaman perlu dibedakan dengan pengetahuan. Ya, jadi saat kita bisa memiliki representasi yang lurus, kita di situ memiliki yang namanya comprehension, comprehensio, pemahaman. Dan kumpulan dari pemahaman-pemahaman inilah yang kemudian akan membentuk yang namanya episteme atau pengetahuan. Episteme adalah rangkaian terstruktur pengiyaan pada representasi yang melekat atau pemahaman. Ketika semua itu terjadi dalam kesatuan sistematis dan terpahami hubungan satu dengan lainnya, maka muncullah yang disebut sebagai episteme, dan hanya orang bijak yang bisa memiliki episteme. Dan itu dalam Stoa menjadi perdebatan di kalangan para penafsir, apakah orang bijak ini ada? Ya, karena sulit sekali ya untuk setiap saat, setiap detik, setiap menit kita bisa memiliki pemahaman yang komprehensio ya, atas dasar representasi yang senantiasa melekat ya, nggak gampang. Maka ada penafsir yang mengatakan bahwa orang bijak sebetulnya hanya kategori ideal, hanya semacam ya cita-cita begitu ya, tetapi yang nyatanya realitasnya tidak ada. Zeno membedakan antara episteme dan pemahaman sebagai berikut ya. Saat menjulurkan tangan dengan jari-jari terbuka, ya, di situ ada yang namanya representasi. Saat jari-jari mulai ditekuk membuat kepalan, di situ muncul yang namanya pengiyaan. Dan saat kepalan dipererat, maka di situ muncul yang namanya pemahaman, ya, katalepsis. Dan ketika pemahamannya yang sudah erat ini dirampungi oleh tangan satunya lagi, maka di situ muncul yang namanya episteme, yang hanya bisa dicapai oleh orang bijak. Pertanyaan saya, apakah subsis atau yang tadi meaning itu termasuk bagian dari aktuas dan atau aktuas ya, karena kadang saya bisa memberikan meaning ke orang lain dan orang lain juga bisa memberi meaning ke saya. Terima kasih. Ya, jadi tentu kalau dalam pemahaman Stoa yang namanya meaning ya, itu lebih pada up to us ya, apa yang tergantung pada saya.
Jadi misalnya saya mendengar suara, gara-gara kamu pulang ke rumah kemarin ibu kena corona. Nah di situ kan ada meaning yang ditawarkan loh, bahwa kamu salah. Ya. Nah saya mendengarkan suara itu, saya tahu ada meaning yang ditawarkan. Apakah saya mengiyai meaning itu atau tidak, itu kan tergantung pada saya kan, tergantung pada hegemonikonku. Nah, ketika saya melihat bahwa ada suara seperti itu dan saya melihat bahwa soal corona itu kan sebetulnya sekarang ini sangat sulit ya untuk mendeteksi ya. Bisa jadi memang saya yang membawa, tapi bisa jadi juga orang lain yang membawa. Kita tidak tahu kemarin ibu ketemu dengan siapa saja ya, apakah hanya karena saya pulang rumah ya. Jadi kalau kemudian kita memberikan meaning seperti itu, lalu kan kita menjadi lebih tenang. Satu hal yang juga contoh yang menarik yang saya berikan di sini, saya lupa ya, tentang Cato Junior ya. Jadi Cato Junior suatu ketika diludahi sama orang ya. Jadi ada signifier ya, ada air ludah yang kena di wajah kamu. Tentu kita bisa paham bahwa orang yang meludahi itu memberi meaning ya, sedang apa? Sedang meremehkan atau sedang menghina ya kan. Tetapi karena meaning ini, lekta ini sifatnya subsist ya, maka Cato ketika dia diludahi wajahnya, dia hanya menangkap ini aja, signifiernya aja. Faktanya adalah ada air yang mendadak mampir di wajah saya, ya. Dan dia tidak memberi meaning itu adalah hinaan. Dia memberi meaning sama seperti air hujan juga mendadak bisa mengenai wajah saya, ya. Demikian juga tiba-tiba ada air muncrat mengenai wajah saya. Ya, maka lalu di situ Cato memberikan meaning yang melekat ya dengan materialitasnya. Ya. Sehingga lalu kemudian dia tidak emosi, tidak marah.